intinya kan seumur hidup. Nah kenapa gue nggak setuju kalau hukuman mati? Ya kan, bukan gue bela Sambo. Nah sekarang gini pertanyaannya, apakah kita siap nanti ketika seluruh kasus pembunuhan ya itu dihukuman mati? Halo guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Halo Sobat RSP dimanapun berada, kabar gembira. YouTube channel official RSP Office punya program baru, Time Out. Ya, namanya Time Out. Time Out adalah obrolan santai seputar persoalan hukum dan kejadian yang ada di sekitar kita ataupun yang sedang viral untuk kita bahas. Jangan kemana-mana, stay tune on official RSP Office. Keep calm and carry on. Kalau saya ngeliat dari berita sih sesuai yang ada di dalam sidang, kalau memang buktinya ya saya setuju dengan tuntutan. Bro, lu udah lihat sih itu apa tuntutan Bukan apa? Ferdy Sambo, Ah, PC, ya. PC hari ini nih PC sama Eliezer. Baru kemarin ada Sambo, Rizal. ada Rizal, ada si Kuat. Kita tadi kan, Richard tadi sama PC. MPC. Nah, menurut lu bro, pandangan seorang advokat udah pas belum sih tuntutan-tuntutan itu? Kuat, Rizal 8 tahun, PC 8 tahun, baru Eliezer 12 tahun, Sambo seumur hidup kalau nggak salah. Ya. Sebenarnya kalau menurut gua ya, kalau menurut gua tuh masih kurang pas ya. Kurang pas. Jadi gua ngeliat dulu dari kacamata netizen ya. Dari kacamata netizen itu kan nggak setuju semua nih gitu ya, nggak setuju semua terhadap hukuman itu. Nggak setuju ke satu Misalnya kayak posisi Sambo. kurang berat. Ya kayak Sambo maunya hukuman mati katanya Ya, gitu kan. ya, Eliezer kalau bisa di bawah 12 tahun ya, karena dinilai membongkar. ya, Ya kan? Terus si siapa namanya, si PC kurang berat, Rizal kurang berat, Ma'ruf kurang berat gitu kan? Karena hanya 8 ya, Oh, ya. nggak salah 8. Ya tapi gini dulu bro, ini kita nih nggak mau masuk dalam apa ranah kuasa hukum ya, kuasa hukumnya masing-masing pihak itu ya. Jadi, apa ada yang ini lagi nanti kan? Karena gua agak sedikit berbeda nih pandangan karena netizen. Tentunya kan kalau kuasa hukum itu pasti maunya kan seringan-ringannya, ya, pasti kan ya. kliennya. Jadi apa mohon maaf nih kepada rekan-rekan advokat ya, rekan-rekan saya advokat yang membela pihak-pihak itu gitu kan. Nah ini menarik nih bro ya, karena kebetulan semua sudah dituntut ya, Ya. sudah dituntut. Mungkin minggu depan atau 2 minggu tuh waktu yang diberikan hakim kan. Nah tapi intinya gini, kita bahas nih soal hukuman mati misalnya Bro Sambo. Gue bukan termasuk aliran yang anti hukuman mati. Oke. Ya, kalau dulu waktu gue aktivis, Oh, ya. waktu gue aktivis nih ya, aktivis mahasiswa, gue salah satu orang yang menolak hukuman mati. Oke. Ya karena melanggar hak asasi manusia gitu ya, karena melanggar. Tapi ternyata setelah gue menjalani dunia praktisi, ternyata memang ada hal-hal yang memang gue sepakat untuk hukuman mati. Oke. Nah setidaknya ada 3 atau 4 nih ya, perkara yang gue anggap layak untuk dijatuhkan hukuman mati. Contohnya
bandar narkoba, narkotik. Oke, bandar narkoba. Kenapa gue bilang harus hukuman mati? Misalnya, ya, karena nih kita tahu kan narkoba itu bisa merusak generasi, Ya. ya, merusak generasi dan turun temurun dia ya, hancurlah hidupnya, bisa sampai mati atau bahkan ada yang cacat gitu kan. Nah itu. Yang kedua itu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Oke. Ya, pemerkosaan gitu ya, dan pembunuhan terhadap anak. Karena kenapa? Anak itu kan namanya anak-anak bro, pikirannya tuh masih jernih lah gitu ya. Ya putih lah, Putih, dan dia layak untuk ini kan, layak untuk meneruskan hidupnya, meneruskan masa depannya gitu loh, karena masih panjang hidupnya. Terus yang ketiga tuh terorisme, karena dia bisa membunuh banyak orang. Oke. Ya kan, terorisme ya. Lalu yang ya mungkin itulah yang ada di kepala gue sekarang itu. Nah kalau Sambo, kenapa gue misalnya gue bilang sih seumur hidup itu udah maksimal, walaupun ada dampak negatif ya terhadap putusan itu. Karena kenapa? Karena nanti dia kan akan banding tuh, baru kasasi, ya kan bisa turun lah tuh. ya. Bisa turun, ya kan. Nah, misalnya hukuman aja maksimalnya itu kan tidak boleh lebih dari 20 tahun, ya kan. Kalau nggak 20 tahun ya seumur hidup atau hukuman mati, kan gitu. Nah, berarti intinya apa? Kalau dia mau kurang ya, saya 20 tahun, nanti kasasi bisa turun lagi, kan gitu. Nah kalau seumur hidup, dia kan sampai meninggal di penjara, ya kan. Terlepas kalau dia misalnya bisa mengkondisikan penjara, itu urusan lain lah, ya kan. Nah tapi intinya kan seumur hidup. Nah kenapa gua nggak setuju hukuman mati? Ya kan, bukan gua bila Sambo. Nah sekarang gini pertanyaannya, apakah kita siap nanti ketika seluruh kasus pembunuhan ya itu hukuman mati kita perlakukan sama dampaknya, siap nggak kita, ya kan? Nah kalau memang mau kita seragamkan, yang namanya membunuh lah hukuman mati gitu kan. Nah terus gua tadi kan gua bilang kan gua kalau anak yang dibunuh karena punya masa depan, gua bukan bilang si Brigadir Joshua tidak punya masa depan, punya, tapi kan dia masih bisa menghindari suatu polemik ataupun suatu masalah hukum kan. Dia anak kan. Ya, dia kan usianya juga. Dia usianya kan udah mapan dan udah dewasa kan secara hukum. Dia bisa bertindak gitu kan, bisa menghindari. Kalau tidak dihindari ya itulah bagian daripada dinamika yang dia alami kan. Nah itu itu terkait hukuman mati. Nah, kalau kita siap memperlakukan seluruh pembunuhan itu harus kita mati. Masalahnya kita siap nggak gitu kan? Nah, itu. Jangan nanti karena gini, kita itu selalu misalnya dalam perkara yang sama itu hukumannya beda, bahkan sangat jauh berbeda gitu. Itu sering terjadi gitu. Karena kita nggak bisa memutuskan perkara itu dari satu referensi. Kalau di sini hukuman ini gitu kan, ya, kita harus sama gitu kan. Tapi enggak, bahkan dia bisa turun atau bisa pun lebih ringan daripada yang pernah terjadi. Putusannya kalau terjadi. Nah, kita mau konsisten nggak nih menjalankan hukum kan? Nah, kalau mau hukuman mati udah hukuman mati. Nah, jadi seumur hidup gua rasa udah maksimal gitu kan. Nah, kalau di bawah-bawahnya itu? Yang lain? Yang lain? Nah, menurut gua baik Richard Eliezer, Rizal, PC, Ma'ruf, hukumannya sama harusnya. Seumur hidup? Seumur hidup. Kata apa? Pertanyaannya pasti kan kenapa? Gue setuju seumur hidup. Karena mereka ini kan ada keterkaitan satu dengan yang lain. Nah kalau dibilang harusnya Richard Eliezer kan membongkar. Kalau logika membongkar kita bilang, ya kan, semua orang akan membela diri dia membongkar. Kasusnya yang berbeda, katakanlah gitu ya. Ya, kasus yang lain lah. Si A membunuh, ya kan kita tangkap, dia akan bilang nanti ke polisi atau ke jaksa, saya siap jadi justice kolaborator, membongkar semua. Itu kan yang penting gua hukuman ringan ya gitu kan.
Padahal fakta sebenarnya yang hanya dia dan Tuhan yang tahu, Ya. dia pun terlibat dalam suatu skenario misalnya. Yalah, 44 ini Ya. kan terlibat. Iya. Nah, makanya maksud gue lebih setuju kalau semuanya itu dihukum maksimal seumur hidup. Gue lebih setuju, tidak ada pembedaan. Nah, Richard menurut Ya, gua, ya, dia itu kan punya logika berpikir. Wajar lah kalau misalnya kita membela si Richard karena si Richard udah misalnya kan dia kan sudah membongkar membantu ini gitu kan. Tapi dia harusnya bisa menghindari. Kalau lu Ya, gue tanya ya, bro, betul. misalnya lu ditanya bos lu nih, lu pilih mana? Gua pecat atau lu bunuh tuh orang? Nah, lu gue pertahankan, lu nggak gue pecat, asal lu bunuh dia. Gue naikin deh jabatan lo, gue kasih lo duit. Ya. Kira-kira lo mau nggak? Pasti berat berpikir itu, Pak. Ya, kalau Ya. misalnya, ya lo juga di bawah pengaruh atasan misalnya, sama lah kayak Richard di bawah pengaruh atasan jenderal. Katanya kan TNI Polri itu sudah bisa menolak perintah atasan. Ya. Tapi kita punya logika kan, Ya. logika. Ya kalau lu gak tanya gitu ke gua, daripada gua disuruh membunuh lebih baik gua dibunuh. Gitu ya. Iyalah. Ya kan kita kan bukan di pasar di preman gitu kan di Ya, yang ya, apa namanya hukum rimba atau bagaimana. Kita masih dikasih opsi pilihan. Hidup ini kan pilihan, bro. Dari agama dari kecil kita udah diajarin jangan membunuh katanya. Di Pancasila juga itu ada Ya. menempatkan manusia dalam posisi yang setara. Ya. Dan harusnya kan logika kita kan harus main di situ. Masa karena 1 miliar mesti ditawarin? Ya, kalau gua Semua orang kalau misalnya udah untung, dia pasti akan bilang, aku terjebak sama atasanku, ya. nggak bisa bergerak. Ya, kalau gua ngeliat sih gua ya dari pandangan gua ini bentuk penyesalannya si Eliezer lah ini. Bentuk penyesalannya ya memang sih nggak masuk akal sebenarnya, nggak masuk akal. Dia bilang dia sahabat, si Yosua ini adalah sahabatnya, abangnya. Ya. Tapi kenapa tega? Nah, saat ini kan dia ya kalau dia bertobat ya bertobat ya kan? Posisi dia lah itu ya. Nah, gue ngeliat sih ini penyesalan dia. Ya. Dan Tapi apakah pembelaan-pembelaannya, penyesalan harus langsung dimaafkan? ya nggak bisa juga. Hah? Nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Ya, semua kan penyesalan kan selalu datang terlambat. Ya. Yang di depan itu pendaftaran. Kan? Yang di depan itu pendaftaran. Kan? Yang di depan itu pendaftaran. Kan gitu. Ya. Ya kan? Gue bahkan disuruh nipu sahabat gue pun gue tak mau gitu loh. Kalau katanya itu sahabat dia hormat gitu. Nipu saja pun gue nggak mau nipu sahabat. Iya lah. Nah, kan ada tuh fakta Rizal kan tadinya disuruh bunuh tapi Iya. nolak tuh. Ya, kan? Nah, dia kenapa bisa? Ya, walaupun akhirnya memang terlibat kan. Ya. Karena dia udah tahu kan pembunuhan harusnya kan dia cegah dong. Ya. Kan gitu. Apalagi dia polisi, dia mencegah dong harusnya supaya tidak terjadi pembunuhan. Ya. Jangan kan gitu, di KUHP aja nih. Kalau kita lihat orang kecelakaan, kita nggak bantuin tuh, nggak nolongin orang itu bawa ke rumah sakit, kita bisa di penjara kok. Nah, bro, sebelum gue lupa, ini kan nyambung putusan tadi ya. Nah, kalau tanggapanmu seharusnya sama, seumur hidup semua. Kemungkinan dari inimu ya, kemungkinan bisa ringan nggak sih? Lebih ringan Dari putusan hakim. dari, iya. Kalau bicara kemungkinan pasti ada. Kemungkinan pasti ada. Ya karena peradilan kita itu hanya 3 orang yang mutusin, bro. Hakim ya. Hakimnya 3 apa 5? 3 kan? Nah, hanya 3 kepala yang memutuskan. 2 lawan 1 kan? Iya. Nantinya kan Iya. kalau Iya. voting mereka Iya. 2 lawan 1 gitu. Ini kan kekuatan argumentasi. Tapi apakah semua punya pikiran yang sama? Artinya kemungkinan itu masih ada. Kemungkinan masih Nah, ada. belum lagi nanti banding kasasi sampai PK peninjauan kembali. Itu masih ada kemungkinan Ada kemungkinan. lolos dari yang sekarang ya kan?
Terus kasasi ya, Banding dulu. banding dulu ya. Baru kasasi. Berarti Ya dibanding nanti bisa turun. maka itu. Yang dituntut 8 tahun itu ya bisa turun nanti jadi 5 tahun misalnya. Ya. Ya kan? Masuk ke kasasi. Tapi ada nggak sih di Indonesia lah, katakanlah ya, di Indonesia dari tuntutan jaksa putusan hakim itu lebih berat? Ada nggak sih, Bang? Setahu gue sih ada, tapi hanya beberapa lah. 1 banding berapa lah itu? Ya, yang lebih berat daripada tuntutan jaksa. Tapi umumnya kebanyakan itu sama tuntutan jaksa atau lebih ringan. Lebih ringan. Nah, ya telah kan semuanya itu hanya atas putusan kita itu kan hanya putusan pengadilan itu kan hanya berdasarkan pertimbangan hakim dan keyakinan hakim. Hakim. Karena kan kemarin sempat juga tuh viral tuh yang pembicaraan hakim tuh ada yang nge-record. Ya. Gua nggak ngikutin sih. Ya itu katanya adalah apa namanya isu katanya ini semacam apalah ya kontra intelijen lah gitu kan, permainan intelijen supaya mengaburkan persepsi masyarakat atau bisa mempengaruhi hakim dan lain-lain lah gitu dari opini, ada yang bermain gitu ya kan secara psikologis gitu. Itu kalau nggak salah yang bilang itu siapa ya? Nah, saya takut salah sebut nama tapi ada waktu itu lihat salah satu tokoh yang ngomong gitu, ini permainan intelijen gitu. Nah, cuma terlepas daripada ada intelijen atau enggak, itu menurut gue ya memang seluruh mata ya harus memang memperhatikan kayak apa namanya kasus ini gitu ya, termasuk jaksanya juga kan gitu. Tapi kalau gua rasa tuh masyarakat masih mantau semua sih, masih hot gua rasa. Ya masyarakat sejauh mana sih gua bisa memantau? Bukan ketika misalnya nih badan pengawasan peradilannya, pengawasan hakim gitu kan, nah, di apa namanya jaksa pengawas misalnya gitu kan, dia mengawasi lah jaksa penyidik, jaksa penuntut gitu. Itu supaya tidak ada dusta di antara kita kan gitu. Maksudnya dusta antara kita? Ya kan udah rahasia lah, apa namanya udah bukan rahasia lagi lah ya kan gitu. Ya artinya memang masih sering terjadi seperti itu, jual beli hukuman kan gitu loh. Apalagi udah tahu lah tuntutan si jaksa ini ya. Iya, Bisa jadi, ya bisa jadi lah. bisa jadi. Ya yang kita harapkan kan bisa diladinnya lah, ya nggak ada Iya itu yang terpenting sih menurut gua. Jadi balik lagi ya, gue lebih setuju itu karena ada beberapa pertanyaan sama gue kan, yang nanya menurut lo berapa putusannya kan berapa tahun gitu, banyak nanya nih ya kan, nah, termasuk lo yang nanya, kira kita diskusi ini kan. Jadi gue belum kasih jawaban tuh orang-orang yang nanya tuh ke WA, ada yang nanya ke WA, ada yang telepon, sampai segitunya ya. ya ada yang DM, Oke. ya kan, ada yang chat messenger apalah ya kan, nanya tuh, belum mau jawab. Nah, saya ini apa namanya video ini nanti jawabannya gitu. Oke. Inilah ya isi kepala gua Ya. gitu kan, isi kepala gua gitu.